أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah selama kami tidak mengisi diisi oleh Ustadz kita Ustadz Sayyid Tasdiq Hafizahullah, salah satu dari cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sebagian kita tidak kenal. Beliau juga takhasusnya di bidang akidah, baik S1-nya ataupun S2-nya. Alhamdulillah beliau menggantikan, dan memang seharusnya bukan menggantikan, tapi memang beliau lebih layak ya mengisi kajian kitab tauhid karena itu jurusan beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan saja dan tidak perlu mengulangi apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau kaji dari kitab tauhid yang telah menjadi rujukan kita atau menjadikan kitab kajian kita selama ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Sebagaimana biasanya, sebelum kita lanjutkan kajian kita dahului dengan beberapa nasihat penting untuk diri kami dan untuk kita semua. Akhir-akhir ini kita masih ikut serta atau ikut merasakan dan merasa sedih atas musibah yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Cianjur.
nau'aini. Berprasangka kepada Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal an yadhunna billahi khaira, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua an yadhunna billahi syarra, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, maka ada dua pembahasan. Yang berprasangka baik kepada Allah ada dua pembahasan. Yang pertama adalah apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di alam semesta ini, maka wajib bagi kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kebaikan kepada hambanya birahmatihi wa fadlihi, karena karunia dan rahmatnya. Dan jika sesuatu terjadi yang kelihatannya buruk, maka Allah tidak pernah menzalimi hambanya, maka semua itu terjadi atas keadilannya. Makanya lafaz-lafaz ulama kita, kalau kita baca tentang takdir baik dan buruk, kalau takdir baik itu para ulama kita mengatakan hadza bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ini adalah karunia dan rahmat dari Allah, maka kita mendapatkan kebaikan. Dan jika ada yang kelihatannya tidak sesuai harapan kita, buruk, atau ya hal-hal yang sangat kita tidak harapkan, maka ulama kita mengatakan hada, semua ini terjadi adalah bi'adlihi, keadilan dari Allah, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bahkan bukan cuma manusia, al-alamin, ya, dan Allah tidak pernah menzalimi satupun dari makhluk yang ada di alam muka bumi ini. Bahkan dalam hadis qudsi, dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah, ada dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman terhadap diri saya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya telah menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kita harus yakin, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua ini ada hikmahnya, dan Allah Maha Adil atas segala perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan kita tidak boleh bertanya-tanya kenapa Allah melakukan ini dan seterusnya, karena Allah tidak pernah ditanya kenapa dia melakukan itu. Kitalah suatu saat akan ditanya di akhirat kenapa kita melakukan ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka fala yudhannu anna Allah idza fa'ala syai'an fil kauni fa'alahu li iradatin sayyi'ah. Maka tidak boleh kita menyangka, berprasangka kepada Allah ketika terjadi sesuatu di muka bumi ini, kita mengatakan atau mengira bahwasanya Allah menginginkan keburukan, Allah menzalimi hambanya. Ini tidak boleh. Hatta al-hawadith wan nakabat lam yuhdithuha Allah li iradati su' al-muta'alliq bi fi'lihi. Sampai ya semua sesuatu yang terjadi, bencana alam, gempa bumi, longsor dan seterusnya, itu atas keinginan Allah Azza wa Jalla, takdir Allah, dan tidak ada suatu keburukan yang diinginkan darinya. Ini harus kita yakini. Ammal muta'alliqu bi ghairihi, ya, ini maksudnya pembahasan pertama ini adalah kita berprasangkanya kepada Allah. Ya, kita harus meyakini dan wajib bahwasanya semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan di dalamnya, dan semua itu atas keadilannya, dan tidak ada yang dizalimi. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Akan tetapi jika melihat kepada sudut pandang orang yang terkena musibah, maka bisa saja memang Allah menginginkan keburukan kepadanya. Ya, Allah menginginkan keburukan kepadanya. Tetapi secara apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dikerjakan atau yang terjadi atas takdir Allah, dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang buruk. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pernyataannya dalam surah apa setelah surah Al-Furqan itu? Asy-Syu'ara, ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, menyebutkan beberapa kondisinya. Selalu menisbatkan kepada Allah. Alladzi huwa khalaqani wa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan saya dan memberikan saya petunjuk. Walladzi yumituni wa yuhyini. Dia yang mematikan dan menghidupkan saya. Tapi ketika hal terburuk terjadi pada dirinya, yaitu misalnya sakit, maka tidak ada bahasanya mengatakan dialah Allah yang menginginkan saya sakit. Justru Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika saya terkena musibah, sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada diri seseorang yang terkena musibah, bisa jadi memang ada hal itu ditimpakan kepadanya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk kepada seseorang? Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau penisbatannya kepada Allah, maka la yunsabu ilaihi asyarr. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Tetapi kepada makhluknya boleh jadi musibah itu terjadi karena Allah menginginkan atau Allah ingin memberikan pelajaran dan hukuman kepada sebagian hambanya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua adalah terkait dengan husnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muta'alliqun bin nisbati lima yaf'aluhu bik fa hadza yajibu an tudhanna billahi ahsanadh dhann. Adalah apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita, maka ini kata Syekh jauh lebih wajib. Ya, jauh lebih wajib lagi untuk kita berprasangka baik kepada Allah. Dengan syarat memang ada sebab-sebabnya. Ya, ada sebab-sebabnya. Ada misalnya di sini wa huwa an ta'budallaha ala muqtada syari'atihi mal ikhlas. Ya, kita ketika beribadah kepada Allah, kita berharap dengan ibadah itu kita mendapatkan pahala dengan penuh keikhlasan dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka. Kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi. Dan ini keyakinan dan tawakal kita kepada Allah harus sangat kuat. Dan saya kira sudah pernah kita ceritakan kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ya, terkait tawakal itu, apakah tawakal perlu juga sebab dan seterusnya. Tapi intinya adalah tawakal tidak menafikan untuk mengambil sebab. Kemudian adapun yang kedua tadi, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wa huwa in yudhanna billahi su'an mithl an yadhunna aw an yudhanna fi fi'lihi safahan aw zulman aw nahwa dhalik. Sebagaimana kita sebutkan tadi, yang dimaksud dengan memprasangka buruk kepada Allah adalah ketika ada sesuatu terjadi, ada yang berprasangka bahwasanya Allah tidak tahu kenapa terjadi seperti ini, atau Allah zalim kepada hambanya. Kan sebagian orang yang putus asa atau begitu besar musibah yang dia dapati sampai ingin bunuh diri. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak husnudzan kepada Allah. Ya, tadi pagi ada seorang Dr. Syaikuddin yang datang ke kampus memberikan kuliah umum. Beliau menceritakan beberapa pengalamannya karena sebagai seorang dosen di salah satu kampus terkenal di Makassar. Tidak usah sebut namanya, tapi ada satu mahasiswanya atau mahasiswi karena begitu banyak tekanan, ya baik itu tekanan dari keluarga karena bapak dan ibunya cerai, kemudian juga tekanan dari senior di kampus dan seterusnya, akhirnya dia ingin curhat sama sang dokter ini, dan di akhir dari curhatnya itu dia minta izin untuk bunuh diri. Ya, minta izin untuk bunuh diri karena katanya sudah tidak sanggup melewati semua ujian dan cobaan. Ini orang yang kalau ada yang seperti ini harus diingatkan. Ini dzan kepada Allah terlalu buruk, ya.
dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah seseorang itu ditimpa musibah karena kezaliman Allah kepadanya, atau karena Allah zalim kepadanya, tapi keadilan, dan boleh jadi ya dia ingin diangkat derajatnya atau ingin diberikan sesuatu yang dengannya dia banyak belajar dan mengambil pelajaran dan peringatan. Kemudian fa innahu min a'dhamil muharramat wa aqbahidz dzunub. Di antara dosa yang besar dan bahkan dosa yang buruk adalah berprasangka buruk kepada Allah. Makanya dalam hadis bitaqah yang pernah kita jelaskan, hadis kartu, ya kartu la ilaha illallah, ulama kita menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya ada seseorang yang datang di hari kiamat dengan yang diperlihatkan sijillat dzunubihi, catatan keburukannya yang hampir sampai ke puncak ke gunung, lebih tinggi daripada gunung, sudah anak as-sama, ya tidak dilihat kelihatan ujungnya di atas saking tingginya. Catatan-catatan yang dikumpul, catatan dosa yang dia lakukan itu mau ditimbang, karena yang di akhirat ditimbang kan ada 3, catatan amal orangnya sendiri dan amal itu sendiri. Jadi ada 3 yang ditimbang, ya catatan itu namanya bitaqah, kartu, sijil, ya catatan kertas-kertas yang dicatat. Yang kedua orangnya sendiri, ya seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud, kakinya itu kecil tetapi ketika ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Ada orang yang gemuk besar badannya, pas ditimbang ternyata tidak sebanding dengan sayap lalat. Artinya jasadnya juga ditimbang. Yang ketiga adalah amalannya, ya amalannya yang ditimbang, sehingga 3 hal ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis bitaqah dijelaskan, ada orang yang diperlihatkan catatan amal buruknya yang sangat tinggi, lalu kemudian putus asa dan mengatakan, dan dia berprasangka buruk kepada Allah, ya bahwasanya sudah tidak ada harapan. Lihat bagaimana catatan buruknya itu sangat besar. Lalu malaikat mengatakan kepadanya, tunggu, hari ini la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman hari ini. Semua amal yang pernah Anda lakukan akan ditimbang. Lalu dikeluarkanlah satu kartu yang ternyata di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah. Orang ini tetap merasa, apalah arti dari satu kebaikan la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan buruk yang gunung itu. Ini di sini ulama kita mengatakan ini dosa besar. Seandainya di dunia dia berprasangka seperti itu, dia tidak akan diampuni. Tapi untungnya di akhirat, ya seandainya di dunia dia berprasangka seperti itu, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah karena berprasangka buruk kepada Allah. Nanti kita sebutkan juga tentang yang berprasangka buruk atau berprasangka baik. Lalu kemudian ditimbanglah kartu yang tulisannya la ilaha illallah, dan ternyata itu jauh lebih berat daripada sijillat, catatan-catatan keburukannya. Lalu kemudian diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam Sahih Muslim, di hadis-hadis terakhir dari Sahih Muslim, ada satu hadis yang menjelaskan tentang adzan billah. Ada 2 orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi insya Allah ini keyakinan dan akidah kita, selama seseorang itu meninggal dalam keadaan muslim, apapun dosanya selain dosa syirik, ya apapun dosanya selain dosa syirik, karena kalau dia meninggal dalam dosa syirik yang tidak atau belum bertobat dari dosa syirik itu, kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang syirik kepada Allah, mati dalam kesyirikan, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong darinya, tidak beriman, ya mati dalam keadaan kufur, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga sampai, ini perumpamaan, sampai 1 ekor onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalau itu sudah bisa masuk, berarti orang kafir bisa masuk surga. Nah ini ketika orang-orang muslim dengan dosa apapun yang dilakukan selain dosa syirik, insya Allah ini akidah ahli sunnah wal jamaah, pada akhirnya akan masuk surga. Pada akhirnya akan masuk surga, tapi mungkin transit lama dulu di neraka, dan jangan berharap untuk kita transit, ya karena satu celupan di neraka itu membuat kita lupa dengan kenikmatan yang pernah kita rasakan di dunia. Makanya ada orang di hari kiamat didatangkan 2 orang, yang satunya adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, miskin, sakit-sakitan dan seterusnya, orang pokoknya paling sengsara.
baru satu kali dicelupkan atau menyicipi satu kenikmatan di surga, lalu kemudian ditanya, apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan tidak pernah. Karena satu kelezatan surga itu melupakan semua kesengsaraan yang pernah dirasakan di dunia ini. Sebaliknya ada satu orang yang dulunya adalah orang yang paling bahagia di dunia, kenikmatan melimpah, tapi baru satu kali celupan di neraka, ditanya, apa Anda pernah merasakan kenikmatan? Dia bilang tidak pernah. Karena satu kali celupan di neraka itu membuat tidak ada lagi kenikmatan yang bisa diingat. Karena betapa dahsyatnya siksaan di neraka. Maka jangan berharap, walaupun kita yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya semua yang mati dalam keadaan beriman, apapun dosanya selain dosa syirik, insya Allah pada akhirnya akan masuk surga, setelah tentunya dihukum ya di neraka dulu. Lalu kemudian dua orang yang terakhir keluar dari neraka ini ingin disuruh masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa, berkehendak untuk menguji hambanya. Ya. Allah punya hak dan wewenang untuk menguji hambanya. Dia memasukkan ke surga dulu atau ke neraka dulu baru ke surga dan seterusnya. Itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Dua orang ini ketika sudah dikeluarkan dari neraka dan diingin suruh masuk surga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan ke neraka lagi. Ya, kembalikan ke neraka. Di hari itu wal amru yauma idzil lillah. Hari itu adalah semua urusannya Allah. Tidak ada bisa yang berbicara. Tidak ada yang bisa memberikan komentar. Semuanya tunduk. Dan malaikat pun melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang tadi sudah keluar dari neraka, mau dimasukkan ke surga, tapi ternyata disuruh kembali lagi ke neraka. Entah ada apa, tapi disuruh kembali ke neraka. Salah satu dari dua orang yang kembali atau disuruh kembalikan ke neraka itu menoleh. Ya, menoleh, tidak berbicara, hanya sekedar menoleh. Lalu kemudian Allah mengatakan, kenapa Anda menoleh? Kenapa Anda menoleh? Lalu orang itu mengatakan, saya sudah tahu di dunia itu, ya saya yakini bahwasanya kalau orang sudah keluar dari neraka dan masuk surga tidak kembali ke neraka. Ya, kenapa ini disuruh masuk neraka lagi? Ya, prasangkanya dia itu kalau sudah keluar dari neraka masuk surga, ini kenapa dikembalikan ke neraka lagi? Itu yadhunnu billah. Maka Allah mengatakan, masukkan ini ke surga karena dia telah berprasangka baik kepada saya. Jadi salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian yang kedua tadi ini, suudzan kepada Allah ini dosa besar. Dan bahkan Syekh di sini menyebutnya wa aqbahidz dzunub. Dosa yang paling buruk. Ya, yang paling jelek adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang munafik itu. Ya, orang-orang munafik itu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka jahiliyah yang mereka mengatakan bahwasanya mereka lah anak-anak Allah, ya, mereka sama seperti orang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah tidak akan mengadab mereka dengan dosa-dosanya. Ini juga tidak boleh, ya, berprasangka baik kepada Allah, itu ada aturannya. Ya. Jangan sampai kita, ya, sambil melakukan maksiat, ya, kita berprasangka Allah Maha Pengampun. Wah, ini harus dibacakan ayat, ya, dalam surah Al-Hijr. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, wahai Muhammad, serukan dan sampaikan, informasikan. Ini informasi dari Allah. Pernyataan dari Allah. Anni anal ghafurur rahim. Bahwasanya saya, kata Allah, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Tapi jangan berhenti di situ. Ayat selanjutnya ini bahaya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Jadi dua ini. Sampaikan bahwasanya memang saya Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ketahui azabku juga sangat pedih. Maka jangan sampai kita berprasangka, ya. Artinya ada dua, harus balance di sini, harus rata. Jangan sampai karena prasangka rojaknya kita kepada Allah akhirnya memudah-mudahkan melakukan dosa. Tapi jangan juga setelah melakukan dosa dia mengatakan mau jadi apa? Ya, sudah terlanjur dan biar saya diadab. Tidak boleh. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah masih memberikan kesempatan. Selama kita masih hidup, bertaubatlah. Walaupun setelah bertobat kena lagi, itu jatuh lagi, bertobat lagi.
Ya, karena memang ada hadisnya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa hambanya selama dia bertaubat. Nah, bagaimana kalau dia terjerumus lagi dengan dosa yang sama? Walaupun seharusnya seorang muslim itu tidak boleh jatuh pada dosa yang sama 2 kali. Tapi qadarullah, sebagian umat Islam jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Bahkan bukan lagi 2 kali, berkali-kali. Sudah tahu salah masih ke situ juga. Dan itu banyak ya di antara kaum muslim. Tapi kalau dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Setelah itu jatuh lagi dan bertobat lagi, Allah terima lagi sampai dia bosan sendiri. Ya, tetapi yang dikhawatirkan adalah sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan yang lainnya, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, kemungkinan dia mati dengan keterbiasaan itu. Kalau dia sudah terbiasa maksiat, walaupun setelah itu tobat, maksiat lagi tobat, kemungkinan besar dia mati dengan maksiat. Dan itu yang bahaya, karena dia mati su'ul khatimah. Dan itu ya, wallahu al-musta'an. Waliyadzubillah. Baik, makna dari dzon atau prasangka orang-orang munafikin, dzon al-jahiliyah di sini, sebagaimana dalam firman Allah, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apakah kami memiliki sesuatu dalam hal urusan ini? Muraduhum bidzalika amran. Ada 2 yang dimaksud dalam ayat ini. Yang pertama adalah raf'ul laumi an anfusihim, yaitu mereka menganggap dirinya paling suci, atau tidak ada celaan terhadap mereka dari apa yang telah mereka sembunyikan. Karena orang munafik itu kan menampakkan keimanan di hadapan orang muslim, setelah keluar dari rombongan kaum muslimin pergi ke rombongan orang kafir dan membocorkan semua informasi-informasi kaum muslimin kepada musuh. Ya, kalau sebagian ulama di zaman sekarang ini ada yang mengatakan yang munafik di zaman now sekarang ini adalah liberal. Ya, bahkan kemunafikan di zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada kemunafikan di zaman dahulu. Orang munafik dahulu itu adalah sholat subuh berjamaah, walaupun ya banyak ada yang malas-malas. Bahkan ikut dalam perang Tabuk mereka ikut. Dalam perang semuanya, hampir semua perang dia ikuti karena khawatir terbongkar keimanannya. Sekarang ini orang munafik itu jelas-jelas yang menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Pas dibilangnya Anda ini bukan muslim, bilang tidak, saya muslim, ini lihat KTP-nya. Ya, masih bertuliskan agama Islam. Tetapi pernyataan sikapnya, lisannya, komentar-komentarnya semuanya ya bertentangan dengan syariat Islam. Ini bukan lagi munafik seperti dahulu, tapi ini jauh lebih besar. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiradu 'anil qadar. Yang kedua, dan ini yang sesuai dengan pembahasan takdir adalah mereka tidak percaya dengan takdir atau menolak dan tidak beriman terhadap takdir, dan dia mengatakan bahwasanya kami yang menentukan, ya, bukan hanya Allah yang menentukan tapi kami yang menentukan. Ini tentu ya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah takdir. Kemudian yaitu di antara pembahasan ayat ini adalah orang-orang munafik yang mengatakan tidak usah ikut perang, tidak usah ikut berjuang, karena kalau ikut berjuang bisa mati. Ya. Dalam ayat ini kan mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, jangan ikut. Ya, karena kalau kalian ikut bisa-bisa terbunuh di medan perang. Jadi mereka lebih memilih untuk berdiam diri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Siapa bilang kalau ikut perang itu cepat mati? Dan siapa bilang yang tidak ikut itu masih bisa tahan lama? Bukankah kematian itu bisa saja datang di kasur-kasur empuk kalian? Ya, maka seperti Syekh Palestina itu, Syekh Yasin ya. Yasin ada pernyataan beliau yang sangat terkenal dulu itu. Ya, beliau mengatakan ikut dalam medan perang tidak memendekkan umur dan tidur di kasur tidak memanjangkan umur. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dalam zonna, prasangka orang-orang kafir di sini, orang-orang munafik di sini adalah mereka mengatakan kalau ikut berjuang itu memperpendek umur. Dan kalau kita tinggal di rumah dan tidak ikut berjuang, tidak ikut, itu akan membuat kita bisa lebih lama hidup. Maka ini prasangka yang
tidak benar. Ini prasangka jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajih." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik ini, seandainya mereka berada di rumah-rumah mereka, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl, akan sampai kepadanya kematian. Baraza itu artinya lebih cepat. Kalau dalam dunia persilatan, mubarazah itu baku duel. Siapa yang lebih duluan ke gerakannya dia akan menang. Nah, di sini orang yang tidur di rumahnya bisa jadi itu lebih duluan mati daripada orang yang pergi berjuang. Sehingga perjuangan jihad fisabilillah tidak menjamin orang itu cepat mati, sebagaimana orang yang tinggal di rumahnya tidak menjamin dia bisa lebih lama hidupnya. Baik, tentang masalah kitabah nanti insya Allah kita bahas di pembahasan tentang takdir, karena ada juga pembahasan takdir nanti. Ada 4 marahil, ya 4 jenjang dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat selanjutnya sebelum masuk waktu salat Isya, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, adh-dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw. Kembali dalam ayat ini surah Al-Fath ayat 6, yaitu orang-orang munafik yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Alaihim dairatus saw. Atas mereka, balasan atas prasangka tersebut adalah Allah akan menimpakan keburukan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang munafik. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafik, dari munafik laki-laki ataupun munafik perempuan, dan juga orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, yang mana semuanya ini munafik dan musyrikin semuanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 dalam ayat ini, atau ayat sebelumnya adalah dhannal jahiliyah, kalau di sini adalah dhannas su atau dhannas saw, ya, prasangka jahiliyah dan prasangka buruk. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ghadiballahu alaihim. Ya, setelah mereka mendapatkan hal yang buruk dari Allah, Allah pun murka kepadanya. Dan kalau sudah Allah yang murka, kemana kita mencari ridha? Ya, kalau pejabat atau atasan kita murka, masih bisa kita mencari yang lain. Tapi kalau sudah Allah yang murka, kemana kita akan pergi? Ya, tidak ada ridha dan tidak ada lagi tempat kecuali hanya kepadanya. Dan tapi kalau Allah yang murka, maka selesai urusan. Baik, kita terakhir kita ambil penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menjelaskan 2 ayat yang kita sebutkan tadi. Qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu dari murid terkenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tentang tafsiran ayat yang pertama tadi, dhannal jahiliyah, فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. Beliau menafsirkan bahwasanya orang-orang munafik itu berprasangka lain kepada Allah, prasangka jahiliyah, prasangka yang tidak benar. Maksud prasangkanya adalah mereka mengira bahwasanya Nabi itu tidak akan ditolong. Orang-orang beriman itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka yang dicela. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu. Ya, lakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai koridor, lakukan sesuai perintah, apapun hasilnya itu bukan urusan kita. Ya, saya tidak mau kampanye, tapi tidak apa-apa disebutkan. Tidak boleh kampanye di masjid. Jadi saya sampaikan memang bukan kampanye ini. Bahwasanya jika memang ada orang yang kita usung dan kita anggap itu baik dalam memimpin, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai syar'i. Jadi tidak jadinya orang itu memimpin itu urusan belakang. Ya, terkadang kita selalu mengatakan kenapa selalu kita memilih orang yang katanya baik tapi tidak pernah terpilih. Ya, itu urusan lain, itu terpilih atau tidak terpilih. Ya, doa-doa kita jangan sampai kita luput, dan juga jangan sampai cuma pas menjelang pilkada, pilpres baru teringat lagi doanya. Seharusnya doa ini kita baca kapanpun, dimanapun, dan bukan hanya pada saat
menjelang pilkada, dan tahun depan ini adalah tahun-tahun yang cukup ya berat, ya akan banyak godaan dan cobaan. Maka doa yang biasa kita baca dalam surah Al-Furqan di 3 ayat terakhirnya itu ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap yang terpilih jadi pemimpin yang akan mengurusi urusan dunia kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak perlu sebut nama siapa yang kita pilih, kita serahkan kepada yang berhak. Tapi ini yang menjadi kita semua, bahwasanya berharap untuk dipimpin oleh orang yang tidak berprasangka buruk. Ya, kita lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, hasilnya itu kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah lakukan sesuai yang diperintahkan, sesuai koridor dan arahan para ulama kita, kalaupun tidak terjadi, kita sudah melakukan wasilahnya. Tentang hasilnya itu urusan belakang. Dan tidak perlu kita sebut nama, ya, tidak usah bilang Anies Baswedan lah atau apa, tidak usah sebut nama, ya. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.